Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Anak-anak santri pesantren Anharul Ulum Majalengka Islamic Center bin Bas 28 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah wa ra'akum. Dan juga para pengurus, para pengasuh pesantren yang saya banggakan, saya muliakan, hafizakumullah. Min kulli syarrin wa makruhin wa fitnah ma zahara minha wa ma batan. Kita lanjutkan tausiah singkat di hari ini dengan membacakan beberapa penukilan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang taman-taman kehidupannya orang saleh. Masih seputar bab sabar anak-anak, hafizakumullah. Kembali Ustaz sampaikan, Ustaz ingatkan anak-anak, kesabaran ini tertuntut pada saat kita mengalami dan merasakan kondisi kehidupan yang kita ini merasakan kurang nyaman. Kita merasakan kurang baik menurut kita. Yang sehingga kita tertuntut untuk bersikap sabar. Bersikap menahan diri, mengendalikan diri. Karena ternyata anak-anak hafizakumullah, orang-orang soleh yang mereka kuat dan mampu dalam menahan diri dan mengendalikan diri, ini termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengkhabarkan bahwa pada kondisi dan keadaan yang dirasakan tidak nyaman tersebut, yang tidak baik tersebut oleh manusia, ternyata ada rahasia Allah. Rahasia Allah yang akhirnya bukan menjadi sebuah rahasia lagi, karena Nabi mengkhabarkannya. Yang itu ada tujuan Allah akhirnya. Ya. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapapun di antara kita merasakan kondisi ataupun keadaan yang dia rasakan tidak nyaman, dia rasakan tidak baik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط
falahu sukhtu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Masya Allah. Ini di antara yang pada akhirnya anak-anak, ikhwan fiddin hafizakumullah, mereka orang-orang saleh dalam menghadapi kondisi kehidupan yang merasa tadi tidak baik, tidak nyaman itu, yang kesemuanya itu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah. Allah punya rencana. Mereka-mereka yang tidak tahu apa di balik rencana Allah tersebut, banyak yang mengambil jalan pintas. Tapi alhamdulillah, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW mengkhabarkan kepada kita anak-anak. Allahu Akbar. Inilah yang akhirnya kita bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri untuk kemudian menerima dengan apa yang dirasakan tersebut. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhabarkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jika Allah menghendaki terhadap hamba-Nya kebaikan, Masya Allah, ya, jika Allah menghendaki hamba-Nya ini kebaikan padanya, bentuknya bagaimana? Ajjalalahul uqubah fid dunya, maka Allah menyegerakan, ya, sanksinya, yaitu hukumannya di dunia ini sebagai akibat dari dosa ataupun kesalahan yang dia kerjakan. Disegerakan di dunia. Masya Allah. Yang itu berarti pertanda Allah berkehendak, berkeinginan kebaikan kepada hamba yang diberikan iqab ataupun sanksi di dunia ini. Sehingga beres semua di dunia ini. Begitu kembali di akhirat, inilah kebaikan yang dia rasakan. Sudah tidak ada lagi yang namanya sanksi-sanksi dari dosa, kesalahan, ya, kezaliman, pengkhianatan, dan segala macam. Kan terselesaikan semua di dunia ini. Masya Allah. Tapi kata beliau sallam, ya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, tapi jika Allah menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah biarkan, Allah tahan dulu. Allah tahan dulu sanksi hukuman dosanya, ditahan oleh Allah. Tidak diberikan sanksi, ditahan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, di mana nanti akan diselesaikan pada hari kiamat di akhirat nanti oleh Allah. Ya, semua dosanya, kesalahannya nanti akan diselesaikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezalimannya, ya, barangkali ada bully yang dia lakukan terhadap temannya, ya, yang suka membuli, suka mencela, memaki, ya, itu nanti akan diselesaikan di akhirat nanti, tidak diselesaikan di dunia ini. Allah, berat sekali kalau di akhirat nanti, sangat berat penyelesaiannya kalau di akhirat nanti, di mana manusia kelak nanti meskipun nanti banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, itu akan menjadi orang muflis, bangkrut nantinya. Habis kebaikannya karena untuk menebus kezalimannya, lisannya, ucapannya, bulinya dan segala macamnya itu, ya, itu harus dibayar dengan kebaikan untuk menebus supaya yang dibulinya, yang dizaliminya, yang dikhianatinya, yang disakitinya, itu mereka ridho, ya, ditebus dengan pahala-pahala kebaikannya di akhirat nanti, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Iya, di dunianya banyak amal solehnya, banyak, tapi ternyata masih terpendam berbagai kezaliman yang belum diselesaikan di dunia anak-anak. Ya, Allah musta'an. Muflis nantinya, bangkrut nantinya. Bekal amal soleh, kebaikan yang dia bawa dari dunia, betul dibawa sampai akhirat.
banyak catatannya, tapi nanti akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Allah musta'an. Bahkan kalau sampai belum tertebus, dan ternyata masih ada orang-orang yang dizaliminya masih belum ditebus, belum diselesaikan, nanti malah kejelekan-kejelekan dan juga dosa-dosa keburukan orang dizaliminya itu akan diberikan kepada dia, ditimpakan kepada dia. Nanti betul-betul bangkrut, ya, semua bekalnya habis, bahkan menjadi sebuah keburukan kalau belum diselesaikan di dunia. Ya, celaannya, buliannya, dan segala macamnya itu ya, kalau belum sampai diridhokan, diselesaikan, diikhlaskan di dunia ini, Masya Allah, berat sekali. Ya. Dan di sisi lain, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Ya, Masya Allah. Besar kecilnya pahala yang akan diterima, didapati oleh seseorang, ma'a 'idhamil bala, itu akan setara dengan besar kecilnya, ya, ujian yang dia hadapi, cobaan yang dia hadapi. Orang yang banyak dibuli, ataupun dizalimi, ataupun dikhianati, ataupun di macam-macam pokoknya, sebetulnya itu sebagai ujian bagi dirinya dalam hidupnya, di mana sebetulnya Allah akan siapkan pahala yang besar baginya. Allahu Akbar. Dan ternyata lagi Rasulullah mengatakan, wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya tanda-tanda Allah mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka tandanya itu adalah Allah akan menguji mereka. Jadi kalau seseorang, ya, tenang-tenang saja, enjoy saja, bahagia saja, ya, tidak pernah mendapat ujian, ya, tidak pernah dizalimi, tidak pernah disakiti, tidak pernah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini, hati-hati, karena manusia itu sebetulnya tempatnya lupa dan salah, ya. Tapi kok kenapa enjoy saja hidupnya? Ini jangan-jangan nanti masuk kategori orang yang Allah tahan iqabnya, hukumannya akibat dosa yang dia kerjakan untuk nanti Allah selesai di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi tanda Allah mencintai seseorang, Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Ya, Masya Allah. Ya, jangan kemudian kita ini, ya, tidak faham dengan hal seperti ini. Kita harus faham, karena semua itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, faman radhiya falahu ridha. Maka siapa orang yang dia ridha dengan ujian ini, menerima dan sadar tahu bahwasanya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bahwasanya itu adalah sebagai tanda dan bukti cintanya Allah pada dirinya, dia nerima, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi orang yang dia itu protes, yang dia itu berkeluh kesah, yang dia itu, ya, mengeluh saja, ya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga anak-anak, ya, kita jangan sampai berbuat kezaliman. Ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Kita sebagai orang yang ada di lingkungan ilmu, ya, sebagai orang yang hidup di dalam ilmu, para penuntut ilmu, jaga dengan sebaik-baiknya. Dan manakala ada di antara kita ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tahu dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga kita pun yang diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sikap-sikap kezaliman dari yang lain kepada diri kita
kita ingat, oh ini tanda cintanya Allah kepada saya, sedang menguji saya, dan sedang membersihkan dosa dan kesalahan saya. Ayo kita terima, Allah sedang membersihkan segala urusan dunia saya di dunia ini, supaya jangan sampai dibawa ke akhirat. Allah sedang menghendaki kebaikan kepada saya. Akhirnya kemudian tidak marah. Dia sabar. Dia menjadi orang yang kuat, orang yang syadid, ya, sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya untuk mengikuti arahan, petunjuk, dan tuntunan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Dan Allah menghindarkan dari kita atau menjaga kita dari segala bentuk kezaliman-kezaliman yang memungkinkan kita lakukan kepada orang lain. Dan semoga Allah bersihkan segala dosa, kesalahan tersebut di dunia ini. Jangan sampai Allah tahan dan Allah biarkan penyelesaian di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala bina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.